hakikat zikir nafi dan isbat. Zikir nafi atau meniadakan Tuhan selain Allah, dan isbat menegaskan ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih utama dan lebih besar dampaknya. Ia adalah kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran ayat ke-19. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama yang dibaca olehku dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ia pasti masuk surga. Lalu beliau bersabda, ahlu la ilaha illallah, yang biasa mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kandungannya, tidak akan menemui kesunyian di dalam kubur mereka. Tidak pula pada saat bangkit dari kubur. Lalu beliau bersabda, kalau seorang penzikir la ilaha illallah datang kepada Allah dengan membawa dosa hampir seluas bumi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dosanya tersebut. Kalimat thayyibah ini sebagaimana mensucikan penzikirnya dari syirik jali, yaitu menyekutukan Allah secara jelas atau nyata, juga mensucikan dari penzikirnya dari syirik kafi, yaitu menyekutukan Allah secara samar, dan menjadikan penzikirnya tulus dan ikhlas. Kalimat thayyibah ini juga mengkosongkan hati dari tirai penghalang karena hubungan unsur, membersihkan jiwa dari noda dan sifat-sifat kebinatangan, dan terbuka bagi penzikirnya secara konstan, benar dan ikhlas ilmu laduni, ilmu yang dilimpahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia-rahasia gaib. Ini juga akan menyaksikan penampakan-penampakan kekuasaan ilahi dengan syarat mengambil kalimat la ilaha illallah tersebut dari hati orang yang hamba, dari hati seorang hamba Allah yang takwa dan bening dari segala apapun selain Allah, yaitu dari Syekh Mursyid. Tidak seperti sembarang kalimat yang ia dengar dari mulut orang-orang awam. Meskipun lafadznya sama, tapi dalam penghayatan terhadap maknanya bertingkat-tingkat. Sebab hati akan hidup bila mengambil benih tauhid dari hati yang hidup juga, yaitu Syekh Mursyid. Sehingga benih itu akan tumbuh dengan sempurna. Sedangkan benih yang belum menginjak masa tumbuhnya tak akan berbuah. Ikhwan wal akhwat, pecinta kesucian jiwa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada orang yang berzikir la ilaha illallah dengan niat memperoleh ridhonya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang lalai, seperti pohon hijau di tengah semak belukar. Beliau juga bersabda, berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang lalai, seperti orang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Ikhwan wal akhwat, pecinta kesucian jiwa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama, kalau ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Tentunya tidak. Maka celakalah orang yang besarlah bagi mereka yang telah mengeras hati untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ikhwanul akhwat, pecinta kesucian jiwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia
memenangkan di atas agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Oleh karena itu, wahai ikhwan, sadarlah dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan bergabunglah dengan rombongan rohani ini karena sebentar lagi jalan ini akan tertutup dan tidak akan ada teman yang mengantarkan ke alam lain, yaitu alam kematian. Kita datang ke alam ini, alam dunia ini yang hina dan pasti binasa ini sama sekali bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, bukan pula untuk sekedar makan, minum dan memuaskan kepentingan nafsu. Nabi engkau tengah menanti dan bersedih karena engkau. Nabi Muhammad SAW bersabda, kesedihanku untuk umatku yang hidup di akhir zaman. Karena umat beliau akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Sa'id dan Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah merindai keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan bercerai-berai menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sedangkan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang berada pada jalan yang aku tempuh dan ditempuh oleh para sahabatku. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan baik dan dengan yang baik, dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang dimaksud dengan ia budun atau menyembah kepadaku di atas adalah untuk makrifat kepadaku. Karena siapa yang tidak makrifat kepada Allah, bagaimana mungkin ia bisa menyembahnya? Makrifat dapat terwujud dengan menyibak tirai penghalang berupa nafsu dari cermin hati. Dengan membeningkan cermin tersebut, seorang akan melihat pada cermin itu keindahan harta yang tersimpan dalam syair, dalam kedalaman hati. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah harta tersimpan, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makrifat ada dua macam, yaitu makrifat sifat Allah dan makrifat zat Allah. Makrifat sifat Allah merupakan zatah atau bagian raga di dunia dan di akhirat. Dengan makrifat zat Allah merupakan jatah atau bagian ruh qudsi di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu, yaitu hari akhirat atau hari kiamat, melihat Tuhannya, Tuhan mereka. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentalkin atau mengajarkan kalimat thayyibah ini kepada para sahabat untuk membeningkan hati mereka, mensucikan jiwa mereka, dan menghantarkan mereka ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang suci. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha bahwa beliau berkata, aku mendengar junjungan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, junjungan malaikat Jibril berkata, aku tidak turun dengan membawa suatu kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, langit dan bumi, gunung dan pohon-pohon, daratan dan lautan muncul ke permukaan. Ingatlah, kalimat tersebut adalah kalimat keselamatan. Ia adalah kalimat yang tinggi. Dan dalam hadits yang lain disebutkan ia adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat seruan kepada kebenaran dan tali yang kuat, dan harga surga. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaurilah iman kalian." Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nabi Muhammad juga bersabda, siapa yang memperbanyak zikir la ilaha illallah, ia sungguh dibebaskan dari sifat kemunafikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, zikrullah itu tanda iman. Bebas dari belenggu kemunafikan, benteng dari godaan setan, dan tameng dari api neraka. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan Allah telah mengokohkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Ikhwan wa akhwat pecinta kesucian jiwa. Allah telah mengokohkan pohon tauhid, akarnya menghujam di lapis bumi yang ketujuh, bahkan di bawah bumi. Cabangnya menjulang tinggi di langit sampai ke atas arsy. Allah juga telah menanam benih tauhid di bumi. Agar hati tersebut tumbuh pohon tauhid yang akarnya menghujam di dalam udara syir dan menghasilkan buah tauhid untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasil dari amal soleh adalah hidupnya hakikat manusia yang disebut dengan bani ma'nawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepada nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Juga Allah berfirman, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat pecinta kesucian jiwa.
Ya Allah, milikmu-lah segala sesuatu. Denganmu-lah segala sesuatu. Darimu-lah segala sesuatu. Dan kepadamu-lah segala sesuatu kembali. Ya Allah, Engkau-lah segala-galanya. Dan penguasa atas segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu wa izzat yang maha pengasih di antara para pengasih. Dengan mengharap berkah dan karomah guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghassibul Maslul. Qaddasallahu syirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.